atau tidak ada pre-launch-nya sama sekali, itu bisa langsung flash sale dadakan gitu, bisa. Nah, lalu nanti tinggal pilih produknya mau yang mana. Misalnya aku mau yang charger HP ini yang warna putih. Nah, lalu nanti teman-teman bisa taruh harga penawarannya berapa. Misalnya aku harga jualnya 50.000, aku mau kasih flash sale jadi 40.000 gitu. Dan untuk batas pembeliannya misalnya tidak ada batas gitu, atau misalnya satu aja yang bisa 40.000 gitu. Nah, nanti kalau sudah selesai tinggal klik simpan. Oke, sekarang lanjut ke yang berikutnya. Di sini kita ada promosi yang diskon atau harga coret. Nah, di sini kita coba aja ya, misalnya Oktober diskon spesial kayak gini. Nah, nanti periodenya juga dipilih mau tanggal berapa, misalnya tanggal 18 lagi sampai tanggal 22 misalnya. Nah, di sini untuk diskon kita ada dua pilihan. Ada diskon persentase dan juga ada harga tetap. Kalau misalnya teman-teman mau diskon persentase, kita coba upload dulu ya biar bisa lihat contohnya. Kalau misalnya mau diskon persentase, nanti tulis diskonnya berapa persen gitu. Nah, nanti teman-teman bisa tulis di sini mau diskonnya berapa, misalnya 10% gitu. Nah, nanti akan harganya jadi 45.000 dan nanti bisa set juga batas pembeliannya berapa. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman udah tahu nih mau harga berapa, mau dipotongnya jadi harga berapa gitu, itu bisa langsung klik yang harga tetap. Nah, nanti contohnya kira-kira seperti ini. Misalnya dari harga 20.000, terus teman-teman udah fix nih, mau harganya jadi 14.200. Nah, itu bisa langsung di-set. Nah, kayak misalnya ini harga jualnya nanti yang muncul, harga penawaran yang muncul misalnya jadi 40.000. Nah, nanti yang muncul adalah 40.000 di product showcase-nya. Dan tentunya nanti ada harga coretnya gitu. Dan kalau udah tinggal klik simpan. Oke. Lalu selanjutnya ini kita ada pengiriman gratis. Nah, kalau untuk pengiriman gratis ini atau bagian gratis itu sebenarnya ada dua tipe kita di TikTok Shop. Satu itu adalah biaya pengiriman gratis kalau misalnya memang yang tadi sebelumnya aku sebutkan untuk yang insentif yang dapat subsidi dari TikTok. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau atur sendiri di tokonya itu juga bisa, itu tinggal klik aja buat promosinya, masukkan nama promosinya apa, lalu nanti bisa dipilih periodenya mau jangka panjang atau periode tertentu. Kalau misalnya jangka panjang, bisa dipilih jangka panjang atau periode tertentu, nanti bisa dipilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, nanti bisa diterapkan juga nih, mau ke seluruh toko atau produk tertentu aja, gitu. Oke. Selanjutnya di sini aku mau kasih tahu mengenai settlement atau keuangan atau pencairannya. Nah, di sini kita ada menu keuangan. Nah, nanti teman-teman bisa langsung dibuka aja. Di sini teman-teman bisa lihat nih pemesanan yang pembayarannya untuk diselesaikan atau yang sudah selesai. Dan nanti di sini juga ada jumlahnya, untuk diselesaikan ada berapa rupiah, lalu yang udah selesai berapa rupiah gitu. Nah, aku sering banget nih dapat pertanyaan, Karidina, kalau misalnya uang pencairan itu berapa lama sih gitu? Kok kayaknya aku nunggu lama banget gitu. Tapi kadang cairnya juga cepat, jadi yang bener tuh berapa lama sih? Kok kayak nggak fix gitu. Nah, di sini aku kasih tahu, kita itu uang pencairannya itu sekitar 5-7 hari kerja. Tapi balik lagi ke kecepatan dari bank yang digunakan. Nah, untuk untuk yang 5-7 hari itu setelah pesanan diselesaikan gitu. Jadi kalau misalnya udah selesai, nanti dari order yang itu tinggal ditunggu aja 5-7 hari kerja untuk uangnya cair. Nah, lalu kira-kira untuk pencairannya itu bisa dilakukannya tuh setiap kapan gitu. Nah, pencairan itu sebenarnya setiap hari. Jadi kalau misalnya per order udah selesai 5-7 hari ini ada cair, besok ada cair. Nah, itu kira-kira kayak gitu. Dan tapi ada minimal pencairannya, itu harus 10.000 per pencairan gitu. Kalau misalnya belum sampai 10.000, nanti akan terakumulasi dulu nih sampai lebih dari 10.000 baru nanti bisa dicairkan. Gitu. Nah, lalu di sini kita ada Kompas Data. Nah, nanti ya teman-teman bisa klik sendiri ya. Nanti bisa lihat nih performa tokonya seperti apa, analitik rapor, live stream, dan lain-lain gitu. Nah, lalu nanti teman-teman bisa buka juga akun saya. Di sini nanti bisa lihat profil penjual, informasi akun, informasi penjual, informasi bisnis, merek, alamat gudang. Nah, untuk yang alamat gudang ini, di sini kita
provide 2 kolom, alamat gudang atau alamat toko, dan juga alamat. Kita provide 2 karena dalam beberapa case ada teman-teman seller yang alamat gudangnya atau alamat pick up beda sama alamat returnya gitu misalnya. Nah, nanti bisa disesuaikan kira-kira mau yang mana alamatnya gitu. Tapi yang pasti untuk yang alamat gudang adalah yang nanti akan digunakan oleh pihak logistik untuk mengambil produk yang akan dikirimkan gitu. Nanti bisa lihat juga pengirimannya, lalu juga pembayarannya seperti apa gitu. Nah, lalu di sini kita juga ada manajemen pengguna, nanti teman-teman seller bisa atur juga akunnya itu nanti bisa di-set oleh siapa saja gitu. Dan juga ada akun TikTok yang ditautkan, itu bisa akun resmi dan juga akun pemasaran. Nah, selanjutnya di sini kita ada pusat bantuan. Kalau misalnya teman-teman ada problem nih, tapi bingung, aduh gimana settlement-nya? Nggak perlu bingung, karena kita di sini ada fitur untuk raise tiket atau buat tiket baru. Nanti teman-teman tinggal klik aja, lalu pilih topiknya apa, lalu dijelaskan masalahnya seperti apa, dan kalau bisa sih lampirkan filenya biar lebih jelas gitu, dan bisa lebih cepat untuk dibantu diselesaikan. Oke. Itu tadi mengenai seller center kita. Sekarang aku mau balik lagi ke presentasinya. Oke, kita buka dulu ya. Oke. Kak kan sudah terlihat belum nih? Jadi asisten nih untuk ngeliatin. Sudah. Cuman tinggal di slideshow aja. Oke, nice. Sip. Oke, sip. Nah, di sini, tadi ini sudah ya, cara penggunaan. Nah, di sini aku mau, next-nya aku mau jelasin mengenai program afiliasi. Nah, ini tadi yang sempat aku sering sebutin nih, afiliasi, kolaborasi dengan kreator gitu. Nah, sebelum aku jelasin program afiliasi itu apa dan ada apa saja, aku mau kasih tahu kenapa harus ikut program afiliasi. Pertama, karena kreator yang ada di TikTok Shop ini, pasti teman-teman juga sering lihat banyak juga yang udah followersnya banyak, sering promosiin produk, atau ngadain live stream. Nah, itu tentunya akan membantu teman-teman untuk menjualkan produknya. Karena di sini melalui followers yang banyak, akan mendorong juga nih untuk branding melalui akun mereka. Nah, di sini aku mau tunjukin satu video, ini dari Wulan Wu, salah satu top kreator juga yang sering langganan untuk promosiin produk elektronik juga gitu. Oke, langsung play aja. Hai TikTok, guys hari ini aku mau review ini. Ini tuh dual wireless charging station, bisa buat 2 iPhone, Apple Watch, sama AirPods. Ini tuh mereknya Zola, langsung aja kita gerbek ya guys. Oke, jadi di dalam itu ada buku manualnya, terus colokannya tuh sudah pakai Type-C. Jadi sudah fast charging ya. Wow, ternyata artis utamanya gepeng guys. Berarti ini gampang dibawa pergi-pergi karena gampang masuk tas. Terus ternyata belakangnya tuh bisa di-adjust kayak gini guys. Terus ini tuh ternyata ada magnetnya, jadi nggak gampang copot-copot. Impresif ya bun. Oke, lanjut bagian sininya ada colokan Apple yang ada penutupnya. Langsung aja tak colok ya guys. Oke, ini tak coba tadi adalah contoh dari video yang diafiliasikan nih dengan Wulan Wu. Jadi dibantu penjualannya melalui video promosi atau video konten. Nah, Hai TikTok, guys hari ini aku mau review ini. Nah, ini adalah alasan kedua kenapa teman-teman harus ikut program afiliasi. Nah, yaitu adalah karena nanti produknya bisa muncul di showcase kreator dan tentunya followers mereka bisa lihat produknya dan beli produk teman-teman seller. Nah, kayak misalnya nih, YekPayPay. Ini YekPayPay itu sering banget nih. Aku baca nih di chatbox, ternyata banyak juga teman-teman yang dari kategori food and beverage. Nah, nanti kalau misalnya ingin share program afiliasi, nanti bisa juga dengan YekPayPay gitu. Nah, dia ini langganan banget makanan-makanan, video kontennya juga makanan, kalau live stream juga jualannya makanan gitu. Nah, kalau misalnya Irma Dharma Wangsa, ini dia biasanya campuran sih. Tapi ini juga sering banget dia mengadakan live stream untuk kategori elektronik juga gitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau sama Irma juga bisa gitu. Oke. Sekarang aku mau kasih tahu nih, dari tadi nyebutin program afiliasi, tapi program afiliasi sendiri itu apa sih gitu. Nah, program afiliasi sendiri itu adalah program untuk menghubungkan seller dengan kreator melalui produk marketing berdasarkan komisi, dan produk ini menyediakan beberapa pilihan untuk kreator dalam mempromosikannya.
Nah, jadi dari teman-teman seller sendiri juga bisa pilih nih. Kita di sini kasih 3 program afiliasi yang bisa dipilih. Nah, untuk yang pertama kita ada shop plan. Nah, untuk shop plan ini kuantitas produk yang ingin didaftarkan untuk program afiliasi itu unlimited atau tidak terbatas. Nah, kenapa unlimited? Karena kalau shop plan ini artinya adalah semua produk yang ada di dalam toko akan diafiliasikan. Makanya yang namanya adalah shop plan. Nah, kira-kira kreator siapa aja yang bisa berpartisipasi? Itu semua kreator bisa. Nah, lalu ada commission rate. Commission rate itu apa sih? Nah, commission rate ini adalah besaran komisi yang nanti akan diterima oleh kreator yang mengafiliasikan produk ketika ada pembayaran atau penjualan dari produknya itu. Jadi per case lah ya, nanti ada komisi yang dipotong untuk kreatornya terima gitu. Nah, di sini tulisannya sama. Nah, maksudnya sama itu kalau misalnya teman-teman setnya misalnya 5% gitu. Nah, nanti semua produk yang kalau yang ada di dalam toko, kalau misalnya diaturnya Shopee, nanti akan semua besaran komisi semuanya adalah 5%. Nah, lalu untuk besaran komisinya itu berapa? Di sini kita untuk terendahnya itu 1%, tapi teman-teman di sini kita menyarankan untuk masih setidaknya 5-20% gitu. Dan biasanya kalau misalnya lebih tinggi justru lebih baik karena lebih menarik teman-teman kreator untuk bisa ambil produknya untuk diafiliasikan gitu. Oke. Lalu yang kedua kita ada open plan. Nah, untuk open plan ini kuantitasnya juga sama, unlimited jumlah produknya yang ingin didaftarkan. Dan bedanya dengan shop plan, di sini di open plan teman-teman bisa pilih nih produknya mau yang mana aja yang mau didaftarkan di program afiliasi. Nah, untuk kreatornya sendiri ini juga terbuka untuk semua kreator. Jadi kalau misalnya kreator nanti ngelihat di page-nya mereka sendiri, oh mau pilih yang ini, produknya yang ini, dari toko ini, gitu. Nanti bisa mereka. Nah, untuk commission rate-nya ini spesifik, jadi per produk itu bisa disesuaikan. Misalnya produk A itu dia commission rate-nya mau diatur 5%, terus produk B maunya 10%, produk C maunya 8%. Nah, itu bisa. Nah, untuk commission rate terendahnya juga sama, itu 1%. Nah, lalu di sini kita ada program afiliasi yang ketiga. Untuk yang di sini itu kuantitasnya maksimal 50 produk. Dan teman-teman sama juga, produknya bisa dipilih sendiri, mau yang mana saja. Dan yang unik dari targeted plan ini adalah teman-teman itu bisa pilih kreator yang mana aja yang ingin ditargetkan. Gitu. Misalnya teman-teman udah tahu nih, oh mau sama YPP yang tadi tuh, atau kalau misalnya elektronik mau sama Fortune, atau mau sama yang lainnya deh, sama Raffi Nagita. Nah, itu udah tertargetkan. Nah, itu nanti teman-teman bisa langsung atur aja di website afiliasi. Nah, nanti aku tunjukkan caranya, jangan khawatir. Nah, untuk commission rate-nya sendiri itu juga sama seperti open plan, spesifik, dan commission rate terendahnya itu adalah 0%. Nah, di sini aku mau kasih tahu buat teman-teman, kalau program afiliasi itu ada dua, maksudnya ada dua tipe gitu. Yang pertama itu yang memang diatur sendiri oleh teman-teman seller, yang tiga ini, short plan, open plan, dan juga targeted plan. Tapi kalau yang satu lagi itu bisa kalau misalnya dipilih atau diajak langsung oleh tim kami, tim Talkshop. Nah, itu biasanya kita pilih based on performa dari tokonya sendiri dan kira-kira produknya cocok gak nih untuk live stream-nya gitu. Nah, biasanya kalau terpilih seperti itu, nanti teman-teman nggak ada commission rate yang diambil dari teman-teman. Gitu. Oke, sekarang aku mau langsung aja tunjukin gimana caranya menggunakan website afiliasi dan juga cara menemukan kreatornya. Oke, Kak Arkan boleh dibantu lagi apa sudah terlihat? Halo, halo. Atau dari teman-teman panitia yang lain sudah terlihat kan ya untuk TikTok Shop affiliate-nya? Sudah. Oke, thank you, Kanevio. Oke, jadi teman-teman ini adalah tampilan dari affiliate kita. Di sini teman-teman bisa pilih programnya, temukan kreator, kompas data, akun, dan lain-lain. Nah, aku mau jelasin satu-satu. Untuk programnya, nanti ini seperti yang tadi aku jelaskan, ada shop plan, ada open plan, lalu ada targeted plan. Nah, untuk yang program toko atau shop plan, nanti tinggal klik aja buat, lalu masukkan persentasenya. Misalnya aku mau taruh 5% deh.
Nah, nanti semua produk langsung otomatis sudah muncul di afiliasi program toko sebesar commission rate-nya sebesar 5% gitu. Nah, kalau misalnya mau dihentikan nanti tinggal klik aja hentikan. Nah, selanjutnya di sini ada program terbuka atau open plan. Nah, nanti teman-teman bisa langsung klik program terbuka baru, pilih produknya misalnya yang ini, berikutnya, kita coba dua produk. Nah, ini misalnya untuk yang ini aku mau setnya 2%, terus untuk yang ini aku mau setnya 5%. Nah, nanti teman-teman jadi beda tuh, karena di program terbuka ini nanti bisa disesuaikan per produknya mau komisinya berapa persen. Nah, nanti di sini bisa dimasukkan juga deskripsinya, dan aku sangat sarankan banget untuk bisa kasih secara brief, secara singkat, padat, jelas, biar teman-teman kreatornya nanti bisa tahu nih ini produknya apa sih, dan kira-kira benefitnya apa, dan kira-kira akan laku nggak ya gitu. Nah, nanti kalau misalnya sudah, tinggal diklik kirim aja gitu. Nah, lalu di sini ada program, di sini tinggal klik aja program bertarget baru, lalu dipilih aja, tinggal dipilih mau produk yang mana berikutnya, lalu masukkan nama programnya, misalnya dulu deh. Nah, deskripsi produk. Nah, di sini walaupun tulisannya opsional, tapi di sini kita sangat menyarankan teman-teman seller untuk dimasukkan deskripsi programnya. Kenapa? Karena biar teman-teman kreator tuh tahu ini tuh programnya apa sih gitu, dan yang unik dari programnya seperti apa gitu. Nah, nanti selanjutnya bisa di-set komisinya berapa. Lalu teman-teman tinggal, kalau misalnya udah tahu nih kreatornya siapa, misalnya tadi elektronik maunya Fortune gitu, tinggal ketik aja Fortune, klik. Nah, nanti langsung akan muncul. Nah, tapi kalau misalnya mau yang lain, nanti bisa ketik aja namanya. Nah, di sini kita bisa up sampai 30 kreator. Oke. Nah, tapi gimana kalau misalnya teman-teman belum tahu nih, kira-kira kreatornya siapa sih yang mau diajak berafiliasi di program bertarget gitu. Di sini kita sudah ada fitur temukan kreator, langsung klik aja temukan kreator, lalu pasar konten kreator. Nah, nanti teman-teman bisa lihat nih, ada banyak banget kreator kita di sini, dan pasti teman-teman juga sering nonton konten-kontennya. Nanti teman-teman bisa filter based on kontennya, pengikutnya, usia pengikut, gender pengikut, atau wilayah. Atau kalau misalnya udah tahu mau siapa, nanti tinggal diketik aja di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik nih, misalnya sama ini, Sylvia Tan, nah nanti tinggal klik aja undang, lalu nanti tinggal di pesan undangannya seperti apa, jenis kolaborasi juga bisa dipilih, apakah menyediakan sampel gratis, lalu bisa masukkan informasi kontak dari teman-teman seller. Nah, kalau misalnya udah, nanti tinggal kirim undangan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nih mau kontak kreatornya, nggak perlu khawatir, di sini kita sudah ada fitur kontak juga. Jadi untuk teman-teman kreator yang memang mencantumkan kontaknya, bisa dikontak, ada nomor WhatsApp-nya dan juga ada nomor email-nya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman masih mau explore dulu nih, kira-kira ini kreator cocok nggak sih gitu. Nah, nanti bisa diklik aja kreatornya, lalu nanti akan muncul ke halaman ini. Nanti teman-teman bisa lihat nih videonya berapa, rata-rata tayangannya berapa, viewersnya, sukanya, komentarnya, demografi audiens, trend, dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman bisa disesuaikan dengan target marketing atau target produk dari teman-teman seller. Gitu. Ya, paling nanti sisanya ini tinggal teman-teman bisa ekspor juga ya, ada permintaan sampel, kalau misalnya ada kreator yang minta request sampel, kompas data, pesanan afiliasi, dan juga dari akunnya teman-teman seller. Tuh. Nah, sekarang aku mau balik lagi ke PowerPoint-nya. Ini yang paling menarik nih. Mungkin teman-teman bingung juga, aduh mau siapa nih kreatornya gitu. Nah, di sini kita sudah provide beberapa list nama-nama kreator, rekomendasi kreator dari kami. Nah, di sini kita ada untuk kategori elektronik dan juga kategori food and beverage. Nah, kalau misalnya untuk rekomendasi kreator dari kategori elektronik, kita ada Fortune, ada Irma Darmawangsa, Amritsa Raja, Andia Puhi, dan lain-lain, ada banyak. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman bingung nih, nah ini kita kasih rekomendasinya. Dan biasanya sih memang kreator ini tuh udah sering banget live stream dari kategori produk-produk elektronik.
dan aku juga sering nonton dan kadang itu tergiur juga pengen beli gitu. Nah, selanjutnya kita juga ada rekomendasi untuk yang kategori food and beverage. Nah, ini kreator-kreator yang cukup sering untuk mengafiliasikan produk juga dan mengadakan live stream juga. Dan ini contohnya ada Ayek Pepe, Vini Laurencia, Feni, Alex, dan lain-lain. Nah, ini nanti teman-teman bisa jadikan referensi ya untuk kalau misalnya teman-teman dari kategori food and beverage untuk mengadakan program afiliasi bertarget. Gitu. Itu saja dari aku. Penjelasan mengenai insentif, kupon promosi, seller center, lalu afiliasi, dan juga rekomendasi kreator untuk teman-teman seller. Mungkin Kak Arkan kita bisa, aku kembalikan ke Kak Arkan, atau nanti bisa lanjut ke sesi berikutnya. Oke. Thank you Kak Regina untuk presentasi yang menarik banget. Konten-kontennya asik-asik. Tadi kita udah bahas tentang apa tadi, ongkir ya, subsidi ongkir dari TikTok, terus ada cara buat utilize atau gunain seller center. Pasti untuk seller-seller yang udah jualan di marketplace lain udah familiar lah sama seller center yang dipunyain sama TikTok. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A, kalau misalkan kita tunjukin QR code-nya dulu gimana Kak? Nah, siap. Oke. So, teman-teman seller, untuk join ke grup inkubasi, nanti kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama tim TikTok, itu bisa di grupnya masing-masing. Nih, ada untuk kategori elektronik dan food and beverage bisa yang sebelah kiri, untuk yang health and beauty bisa di sebelah kanan, nanti satu lagi ada home and living, ada yang satunya. Jadi untuk yang dua ini, aku kasih waktu 30 detik dulu. Oh, ini udah rame banget, malah nambah jadi 2.000 peserta nih, asik. Aduh, kita bisa ngadain konser online nih. So, 30 detik kayak kelamaan. Bentar lagi aku minta Kak Regina untuk slide ke satunya. 1, 2, 3. Oke, ini untuk yang grup ini untuk grup home and living. Nanti grup-grup ini akan ada di WhatsApp. Jadi misalkan teman-teman kan di sini aku taunya banyak banget teman-teman dari kategori home and living, dari health and beauty, elektronik dan food and beverage dan sebagainya. Nah, karena tadi itu kita hanya present recommendation untuk kreator elektronik dan food and beverage, misalkan teman-teman dari health and beauty dan home and living kepo nih untuk kategori kita kreatornya siapa aja sih? Nah, itu bisa ditanya di grup tersebut seperti itu. So, mungkin kita capcus saja ke sesi Q&A. Gimana Kak Regina? Udah siap belum? Boleh. Pertanyaannya juga udah banyak nih, 500 ya. So, emang pertanyaan banyak banget. Jadi karena keterbatasan waktu yang kita punya, mungkin nggak semuanya bakal kita jawab di sesi ini. Jadi nanti teman-teman bisa untuk Q&A, untuk sesi pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab, itu bakal kita recap dan kita jawab semuanya di grup inkubasi. Jadi join dulu aja di grupnya. Misalkan nanti, aduh pertanyaanku belum dijawab, tenang aja. Nanti kita akan recap semuanya di grup inkubasi tersebut. So, sebentar Kak, aku ganti layar dulu. Harus ada yang dipersiapkan nih ternyata. Sebentar ya. Banyak ya soal pertanyaan ini. Jadi bingung sendiri nih. Wait. Oke, Kak Regina udah siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Untuk pertanyaan pertama, Kak, untuk luar Jawa belum bisa cash on delivery ya? Iya, belum bisa nih. Tadi kayak udah aku jelasin ya. Untuk cash on delivery ini kita sekarang hanya support di Pulau Jawa dulu aja, tapi soon kita akan cover lebih dari Pulau Jawa. Jadi ditunggu aja update-nya, dan jangan lupa untuk masuk ke grup inkubasi tadi yang udah di-share QR-nya. Berarti so far berarti untuk Pulau Jawa aja yang COD-nya. Oke. So, teman-teman seller ditunggu aja untuk perkembangan sistem COD-nya. Kita harap cepat juga kita develop-nya. Jadi untuk luar Jawa bisa COD juga. Oke, thank you Kak Regina untuk pertanyaan pertama. Yang kedua nih, adakah cara untuk upload
produk massal, bisa nggak sih Kak di TikTok Shop? Ya, ada. Tenang aja teman-teman. Di sini kita ada fiturnya. Jadi nanti teman-teman tinggal buka aja di Seller Center. Saat upload produk itu kita ada pilihan untuk upload massal gitu. Nah, nanti pas di-klik nanti akan terdownload template-nya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung disesuaikan aja produknya seperti apa gitu. Dan untuk uploadnya lagi nanti tinggal, atau aku tunjukin aja kali ya ke Arkan ya. Boleh, kalau sempat ke Regina enggak kayak. Boleh deh Kak, tolong. Oke, kita tunjukkan sedikit ya. Biar teman-teman nangkep juga nih apa yang dijelasin seperti itu. Betul. Mungkin bisa di-close dulu aja share screen-nya. Sudah terlihat belum yang Seller Center? Udah. Ya. Nah, nanti kita ada yang bagi pola produk, nanti tinggal klik aja alat batch-nya, lalu nanti tinggal pilih yang unggah produk dalam batch. Nah, nanti teman-teman bisa langsung unduh template-nya, disesuaikan aja kategorinya seperti apa, lalu nanti akan terotomatis untuk terdownload template Excel-nya. Nanti tinggal diisi aja seperti apa, dan nanti kalau misalnya sudah, tinggal di-upload aja di sini. Gitu. Mantap. Berarti template, terus cara upload produk masalahnya udah ada lah ya di TikTok Shop. Ya, sudah. Oke, mantap. So, tadi pertanyaan pertama tentang COD udah terjawab. Yang kedua tentang upload masal produk juga udah terjawab. So, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih, Kak. Untuk promosi pengiriman baru yang kita setting sendiri itu biaya ongkir dikenakan ke seller atau dapat subsidi dari TikTok, Kak? Oke. Kalau free shipping itu ingin diberikan lagi oleh seller atau atur sendiri, itu nanti bisa ditanggung oleh teman-teman seller, karena itu memang teman-teman seller yang mengadakan promosinya. Tapi kalau misalnya sudah dari kami, memang seperti insentif yang tadi sudah sempat aku jelaskan, itu sudah dari kami, jadi sudah ditanggung oleh platform gitu. Berarti ibaratnya bisa kondisional lah ya, Kak? Ya, kondisional, bisa disesuaikan. Tapi balik lagi tadi ya, untuk free ongkir itu untuk teman-teman yang pertama kali transaksi minimal 30.000, subsidi Pulau Jawa 20.000, dan luar Pulau Jawa 30.000. Oke, thank you Kak Regina. Jadi teman-teman seller monggo nanti ditanya-tanya aja kalau misalnya masih bingung tentang subsidi atau insentif dari gratis ongkirnya TikTok Shop seperti itu. So, pertanyaan selanjutnya nih Kak, apakah pencarian dana termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, Kak? Nah, tadi untuk pencairan dana kita 5 sampai 7 hari kerja. Jadi kalau misalnya hari Sabtu, Minggu, sama hari libur nasional itu nggak dihitung ya. Oke. Berarti hari kerja aja lah ya? Ya, betul. Oke. Tadi COD udah, produk massal, terus tadi gratis ongkir udah, terus ini pencairan dana juga udah. Kita lanjut ke, ini ada pencairan dana lagi nih. Pencairan dana berarti setiap penjualan sukses langsung dicairkan ya Kak? Atau ada temponya? Bagaimana tuh Kak? Iya, balik lagi. Nanti kalau misalnya pesanannya sudah selesai, ordernya sudah selesai, nanti untuk pencairan dananya harus tunggu sekitar maksimal 7 hari kerja lah ya dari pesanan yang sudah sampai ke customer. Oke. Berarti yang tadi lah ya udah dijelasin juga. Oke, kita lanjut kembali. Halo Kak, mau tanya pusat bantuan dibalasnya berapa lama ya Kak? Oke. Mungkin untuk sekarang kita lagi agak overload nih. Ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman seller yang tanya melalui pusat bantuan. Jadi mohon kesediaannya untuk menunggu ya. Jadi kita juga lagi tetap review juga permasalahan dari teman-teman seller, ada timnya. Dan kira-kira mohon ditunggu sekitar 48 jam lah ya dari teman-teman submit di pusat bantuan. 48 jam berarti sekitar 2 hari lah ya maksimal. Ya, betul. Kurang lebih berarti 2 hari untuk pusat bantuan dapat dibalas. Oke, thank you Kak Regina. So next question. Untuk di seller center tadi, yang akun TikTok dihubungkan itu yang marketing account untuk akun TikTok adminnya, bukan akun TikTok brandnya ya? Gimana tuh? Oh ya, jadi kita memang ada akun resmi atau akun TikToknya, dan juga kita ada fitur untuk akun marketing. Nah, akun marketing ini fungsinya untuk
sebagai akun untuk mempromosikan produk dari toko tersebut. Jadi nanti bisa dihubungkan nih dengan showcase yang ada di seller di akun sellernya, jadi akun resminya gitu. Wah, mantep. Pertanyaan banyak banget nih, Kak. Karena kan kita 2000-an orang nih yang hadir. Ini pertanyaannya ya? banyak banget. So, bear with me aja karena banyak banget pertanyaan yang bakal aku tanyain. Siap. Next, boleh jelaskan lagi contoh commission rate dan nominal, misal harga jual produk 500.000. Oke, misalkan harga jualnya 500.000 nih. Apakah konten kreator dapat 5% dari 500 tersebut? Ya, jadi affiliate plan ini kan kita sistemnya commission base ya. Jadi untuk besaran dari commission rate itu nanti akan dipotong sebesar 10% dari setiap hasil penjualan dan nanti akan diberikan ke kreatornya gitu. Jadi, oke. Ya, misalnya harga produknya 100.000 nih, terus commission rate-nya itu 10%. Nah, nanti teman-teman dari kreatornya akan mendapatkan komisi sebesar 10.000 dari setiap penjualannya gitu. Oke, berarti tergantung komisinya dan juga harga produknya itu ya? Iya, betul. Oke, nice. Lalu selanjutnya, halo, apakah dapat upload produk massal dari Shopee atau Tokopedia ya? Oh, kalau ini kita udah ada sistem API-nya ya, jadi kita sudah support dan nanti teman-teman bisa disesuaikan aja kira-kira untuk upload dari Shopee, dari toko oranye dan toko hijau seperti apa. Berarti untuk teman-teman seller yang punya marketplace punya toko di marketplace lain, bisa lah ya untuk upload produk massal juga? Bisa. Nice, TikTok udah keren banget nih sekarang kayaknya. Udah banyak nih. Oke. Selanjutnya, boleh kasih tips untuk commission rate-nya, ini lebih diterima konten kreator biasanya di berapa persen ya? Dan apakah ada bedanya jika kita memberikan 1% dengan yang 5%? Bisa dijawab nggak, Kak? Oke, jadi sebenarnya untuk commission rate-nya sendiri itu tergantung ya, balik lagi ke kreatornya kira-kira minatnya seperti apa, apakah memang dari produknya sendiri dia berminat, atau mungkin dari commission rate-nya gitu. Tetapi untuk menarik kreator, kami sarankan untuk bisa start commission rate-nya itu dari 5%. Jadi biar lebih terbuka nih teman-teman kreator, oh nih commission-nya 5% nih, jadi lebih tertarik gitu. Oke, berarti tetap sarannya startnya itu di 5% tadi ya? Iya, betul. Kita sarankannya dari 5%. Oke, berarti berapa aja boleh. Yang penting kalau bisa sih minimal 5% gitu ya, biar menarik si kreator. Betul. Mata kreator ya. Oke. Selanjutnya, halo Kak, mau tanya, apa jasa pengirimannya hanya JNT saja? Oh, untuk saat ini kita yang baru aktif dan sering kami gunakan itu adalah JNT. Tapi untuk upcoming yang akan datang kita akan ada JNE dan juga instant courier. Nah, jadi buat teman-teman nih kalau misalnya butuh update-nya bisa langsung masuk aja nanti ke grup inkubasinya karena semua informasi akan kita masukkan di situ. Oke, berarti nanti update-nya bakal dikabarin di grup inkubasi itu ya? Betul. Oke, so teman-teman seller ditunggu aja untuk update-nya. Kita lanjut ke next question. Kak, untuk produk yang tidak terlihat, ngecek alasan tidak diterima di mana? Untuk produk untuk produk yang tidak terlihat nih, ngecek alasan tidak diterimanya di mana? Iya. Yang produk-produk tidak. Nah, ini semuanya sudah ada di seller center kita, jadi nanti teman-teman bisa langsung buka aja di manage product atau kelola produk di bagian restricted dan nanti akan terlihat alasannya kenapa nih alasannya tidak diterima gitu. Oke. Coba bentar. Aku kan sebagai pengamat waktu juga. Mungkin ini udah jam segini juga. Kita udah makan waktu kurang lebih 1 jam. So mungkin ini last question aja kali ya, karena waktu menunjukkan pukul 16.38 juga. Gimana Kak? Last question ya? Oke. Boleh. Dengan gong. Hai Kak, apakah di TikTok ada program promosi voucher belanja yang diberikan oleh seller? Untuk kupon promosi dari seller itu belum ada, tapi dari pihak seller sendiri bisa mengadakan tadi udah aku jelasin, teman-teman bisa pilih mau flash sale, mau diskon, atau mau ada gratis ongkir.
Dan jadi nanti bisa disesuaikan aja ya teman-teman seller mau seperti apa untuk menarik buyer di TikTok Shop gitu. Berarti tetap upcoming lah ya. Jadi banyak banget hal yang bakal di-develop sama tim TikTok Shop, tapi jangan khawatir, TikTok Shop juga udah punya banyak banget fitur yang bisa di-utilize sama teman-teman seller. Jadi pelajari dulu aja, manfaatkan semuanya. Misalkan nanti ada perkembangan, kita bakal kabarin dan bisa digunakan oleh teman-teman seller juga. Seperti itu. So, Kak Regina, makasih banyak untuk penjelasan presentasi di webinar kali ini. Untuk penjelasannya menarik banget. Aku mau apresiasi sekali lagi kepada Kak Regina. Terima kasih banyak, Kak Regina. Thank you, Kak Arkan, dan juga teman-teman seller. Yang sebanyak 2.000 ini. Iya, sebanyak 2.000 ini. Oke, sekali lagi, Kak Regina terima kasih. Terus teman-teman seller juga terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk join di sesi webinar tim TikTok Shop kali ini. Jangan lupa kita bakal share terkait QR lagi, QR. Nah, ya. Jadi teman-teman seller jangan lupa dan jangan ragu untuk join ke grup inkubasi ini. Ada yang elektronik dan food and beverage, health and beauty, satu lagi nanti ada di home and living. Jadi aku kasih waktu 30 detik untuk scan atau foto dulu juga bisa. Nanti mau join di HP yang berbeda itu bisa. Jadi di foto dulu aja ini, di scan juga boleh. Nanti update terkait perkembangan fitur-fitur di TikTok Shop akan kita bahas dan kita update di grup tersebut. Terus pertanyaan-pertanyaan juga bakal kita recap di grup tersebut. Jadi teman-teman misalkan nanti, Kak Arkan, kita kurang perhati ini tadi tentang bla bla bla. Tenang aja, kita bakal recap semuanya di grup inkubasi ini. Jadi jangan khawatir untuk ketinggalan informasi seperti itu. Aku kasih 20 detik kali ya, karena aku udah ngomong beberapa tadi. 20 detik deh untuk yang pertama dulu ini. Oke, dari sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Next. Oke, 20 detik lagi, monggo. Ini untuk yang home and living. Nungguinnya capek juga ya. 20 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Anggap aja udah 20 detik. So, mungkin sekian dulu aja. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman seller. Maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan dari tim TikTok Shop di acara webinar kali ini. Masih ada upcoming webinar-webinar yang bakal di-handle atau diadakan oleh tim TikTok Shop untuk bisa sharing banyak hal ke teman-teman seller sekalian. Jadi ditunggu aja informasinya. Sampai bertemu di grup inkubasi juga. Sampai bertemu di acara webinar lainnya juga. So, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih.